Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam serial Hikmah Teologi untuk sementara menutup pernak-pernik Asyura. Kita akan sampaikan dialog batin kita masing-masing, dialog kecerdasan kolbu kita masing-masing dengan kami berikan prolog tentang antropologi sufi. Kami dasarkan pada tulisan saya, pernak-pernik suro keempat, pada syair yang ke-11.533. Terbunuhnya Sayyidina Al-Husain dengan keji sudah diketahui. Jibril, raja di raja malaikat, sudah memberitahu sejak bayi. Rasulullah tak memohon pembatalan pada Maha Suci. Mahkota tertinggi Rasulullah Qanaah Ittiba para sufi. Mendidik mengajarkan umatnya ada saatnya hanya memuji. Allah Maha Bijaksana membelajarkan Qanaah insani. Asyura, puncak pengorbanan Husain, cucu Rasulullah terpuji. Jam 7 maksud saya, lewat 13 sampai 16. Saya tulis tanggal 21 Agustus 2020. Nah, mengapa kita berikan judul antropologi sufistik? Karena kami memandang bahwa syahidnya Sayyidina Al-Husain itu juga sebelumnya kakek moyangnya Rasulullah Muhammad SAW didera dengan ujian beragam. Di antaranya yang sudah kita bicarakan di pernak-pernik suro pada sesi yang lalu. Sekedar mengingatkan kembali, Nabi Yunus terlepas dari perut ikan, Nabi Ibrahim terlepas dari api Raja Namrud. Kemudian ada ritual yang pada saat itu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat ada di Madinah, maka didapati pada Asyura umat Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu masih ada menjalankan, lebih tepatnya menegakkan Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram. Nah, di sini ada kait kelindahan antara ujian-ujian yang berat, kemudian pelepasan, taubat, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada puncak kesyahidan yang tidak pernah akan dialami oleh manusia manapun, karena beliau adalah cucunda tercinta dari Rasulullah Muhammad SAW. Letak qanaah Rasulullah SAW yakni bahwa Rasulullah sejak Sayyidina Husain kecil masih di ayunan ibundanya, Rasulullah sudah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa cucunya nanti akan terbunuh di Karbala, di tanah kesedihan. Namun kita tidak mendapati satu riwayat
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah atau berwasilah kepada Jibril agar hal tersebut atau pembunuhan kepada Jujunda tersebut dibatalkan. Inilah yang saya katakan bahwasanya mahkota tertinggi Rasulullah adalah qanaah yang kemudian para sufi ittiba kepadanya. Jadi ada saatnya bahwa manusia itu betul-betul pasrah diri kepada Allah. Namun ada saatnya zikir, sholawat, doa, ikhtiar, usaha, kemudian ada perubahan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada peristiwa Asyura tidak demikian. Jadi Nabi begitu saja menerima keputusan Allah tentang cucu tercintanya yang akan terbunuh di dalam peristiwa Karbala. Nah, saudara-saudara kita di Irak dan di Iran begitu gegap gempita menyambut kesahidan Sayyidina Al-Husain. Kemudian ada tradisi menangis karena Rasulullah saat diberitahu oleh Jibril menangis, atau lebih tepatnya menangisi Sayyidina Husain, dan ini kemudian dijadikan ritual menangis, ritual sedih. Kemudian kesahidannya pada saat beliau dipenggal kepalanya kemudian dicincang-cincang, maka saudara-saudara kita dengan budayanya tersendiri ada yang menusuk-nusuk badannya supaya keluar darahnya, pertanda cintaannya kepada Sayyidina Al-Husain. Nah, dalam perspektif antropologi sufistik, kita mestinya tidak perlu saling menyalahkan. Koridor budaya dalam kaidah usul fikih asalnya diperbolehkan selama tidak dilarang. Karena ada juga budaya dalam tradisi kita bahwa menusuk itu meskipun dengan belati tubuh tidak serasa sakit. Mungkin yang dialami oleh saudara-saudara kita seperti ini. Jadi di sini ada pertemuan akidah bahwasanya ada puasa di mana saudara-saudara kita ahli bait dan kita yang ahli sunnah wal jamaah melakukan puasa. Dimulai dari sunnah Nabi Musa alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di situ ada ritual budaya yang bertemu, di mana ada tangis, kemudian ada karavan atau arak-arakan untuk menyambut kesahidan itu, memperingati kesahidan itu. Dan di tanah Jawa, di pulau Nusantara ini, di kepulauan Nusantara ini, ada ragam pesona, mulai dari introspeksi diri sejak malam Suro atau lebih tepatnya tanggal 1 Suro sampai dengan akhir Muharram atau akhir Suro. Tidak melakukan apapun kecuali lebih banyak bertaubat, lebih banyak zikrullah, lebih banyak melakukan ritual puasa. Nah, saudara-saudara kita yang menjalani kehidupan qanaah ada di dalam pertemuan antara sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan tradisi yang ada di masing-masing negara. Tentu ini bukan untuk dipedomani pandangan-pandangan kami, tetapi ini adalah pemahaman kami, insan-insan yang menggeluti ilmu sosial, mencoba untuk memahami agama.
Karena itu, kita yang terlahir dalam beda, marilah kita sama-sama menerima perbedaan itu sendiri. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas dari satu Adam bersuku, berbangsa, dan pasti budayanya beragam. Dan pasti ketika menerima Islam pun juga beragam. Ada Islam di Irak, ada Islam di Iran, ada Islam di Amerika, dan seterusnya. Dan ada Islam di Nusantara. Selamanya agama dan budaya senantiasa saling kait berkelindan. Tidak untuk saling menyalahkan, apalagi membenturkan, namun saling melengkapi selama tidak ada unsur kemusyrikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.